Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Novitasari. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 2E. Di sini saya akan bercerita tentang Abdullah bin Umar. Ingin tahu siapa Abdullah bin Umar? Mari kita lihat video saya. Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering disebut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar saja. Ia lahir pada 612 Masehi di Mekah, Arab Saudi, dan ia wafat pada 693 atau 696 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Dan ia adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Ia adalah anak dari Umar bin Khattab, salah satu seorang sahabat utama Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyid yang kedua. Ibnu Umar masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada usia 13 tahun, ia ingin mengikuti ayahnya dalam perang Badar. Namun Rasulullah menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Ia berusia 15 tahun kala itu. Ia ikut berperang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam perang Mu'tah dan turut pula dalam pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ia ikut dalam perang Yamruk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan pernah menawari Ibnu Umar untuk menjabat sebagai hakim, tetapi ia tidak mau menerimanya. Setelah Utsman terbunuh, sebagai kaum muslim pernah berupaya membaiatnya menjadi khalifah, tetapi ia juga menolaknya. Ia tidak ikut campur dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia cenderung menjauhi dunia politik meskipun ia sempat terlibat konflik dalam Abdullah bin Zubair yang pada saat itu telah menjadi penguasa Makkah. Abdullah tidak memiliki jabatan khusus dalam politik dan pemerintahan. Beberapa laporan singkat menyebut ia ikut dalam sejumlah peperangan. Pasca wafatnya Rasulullah SAW di masa kekhalifahan Abu Bakar, ia tergabung dalam pasukan Usamah. Khalifah Umar di akhir-akhir masa kekuasaannya membentuk sebuah dewan syura dengan mengangkat Abdullah sebagai penasehat untuk menetapkan siapa khalifah pengganti. Namun Umar melarang Abdullah untuk menawarkan dirinya sendiri sebagai calon khalifah pengganti ayahnya. Pada masa ini Abdullah ikut dalam perang Nahrawan dan perang pembebasan Mesir. Sejarah mencatat Abdullah tidak pernah menjadi hakim. Di masa Utsman, ia pernah ditawarkan oleh khalifah untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Yazid bin Harun menukilkan Ibnu Umar berkata kepada masyarakat, "Aku bersama dengan orang yang lebih pandai dariku. Jika aku tahu kalian menginginkan aku menjadi hakim dan bertanya padaku mengenai beragam masalah, maka aku sendiri akan belajar." Setelah terjadi peristiwa pembunuhan Utsman, sebagai orang di antaranya, Marwan bin Hakim menyarankan agar Abdullah bin Umar yang menjadi khalifah. Namun Abdullah berkata, "Jika sekalipun kelompok yang menentang kekhalifahanku hanya sedikit, aku tetap tidak akan menerima untuk menjadi khalifah." Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis. Karena ia selalu mengikuti kemana saja Rasulullah pergi. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah,
pernah memujinya dengan berkata, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya, seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Ia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Demikian pula dalam mengeluarkan fatwa, ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasul. Karenanya, ia tidak mau melakukan ijtihad. Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah anaknya, Salim, dan hamba sahayanya, yaitu Hafi. Kesalehan Ibnu Umar sering mendapat pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslim lainnya. Jabir bin Abdullah berkata, tidak ada di antara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya kecuali Umar dan putri Abdullah. Lalu Abdul Salamah bin Abdurrahman mengatakan bahwa Ibnu Umar meninggal dan keutamaannya sama seperti Umar. Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia. Sementara Ibnu Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Lalu, Ibnu Umar adalah seorang pedagang sukses dan kaya raya, tetapi juga banyak berderma. Ia hidup sampai 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ia kehilangan penglihatannya pada masa tuanya. Ia wafat dalam usia lebih dari 80 tahun dan merupakan salah satu sahabat yang paling akhir yang meninggal di kota Mekah. Abdullah bin Umar meninggal karena suatu saat Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Hijaz yang terkenal sebagai penguasa yang kejam dan fasik, berpidato di atas mimbar. Abdullah bin Umar yang saat itu telah tua dan kehilangan penglihatannya, ia berkata, "Kamu adalah musuh Allah. Kamu sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu merobohkan banyak rumah Allah dan banyak membunuh walinya." Al-Hajjaj seketika menghentikan pidatonya dengan marah. Ia bertanya, siapa yang berani menyela pidatonya? Setelah diberitahu bahwa orang itu adalah Ibnu Umar, maka Al-Hajjaj menyuruh untuk diam dan kembali meneruskan pidatonya. Ternyata tak berhenti sampai di sana. Al-Hajjaj merasa tak senang dengan sikap dan ucapan Abdullah bin Umar. Bukannya mengintrospeksi, ia justru menyuruh pembantunya untuk menyusup ke rumah Ibnu Umar dan meracuninya. Pembantunya itu berhasil sehingga Abdullah bin Umar pun jatuh sakit dan wafat. Abdullah bin Umar wafat pada tahun 73 Hijriah dalam usia 84 tahun. Ia salah satu sahabat terakhir yang meninggal di Makkah. Sahabat setia yang sangat cinta kepada Rasulullah. Sahabat yang disejajarkan kewibawaannya dengan sang ayah, Umar bin Khattab. Namun bedanya adalah Umar hidup saat banyak orang menyamainya, sedangkan Ibnu Umar hidup di masa tak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Sekian dari video saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.